Baik, kita buka dulu ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan sehingga hari ini kita bisa bertatap muka langsung untuk belajar tentang pengembangan bisnis 2. Ini adalah pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertama saya sudah ceritakan kemarin hubungan antara bisnis dan penelitian. Nanti fokusnya tidak hanya bisnis, tapi juga saya akan mensupport teman-teman untuk menyelesaikan penelitiannya atau dalam hal ini menyelesaikan skripsi. Jadi di mata kuliah ini saya berikan kesempatan untuk berkonsultasi. Ya, silakan kalian persiapkan skripsinya itu di dalam tabel apa itu? Kanvas penelitian. Jadi supaya saya mudah membacanya. Ini kemarin Riza penelitiannya tentang apa sih? Saya tinggal gampang lihatnya. Jadi saya nggak bolak-balik buku dari nol ya. Oh, Sufa tentang apa kemarin? Saya udah bahas apa? Saya dengan mudah bisa melihatnya. Jadi silakan Nurus, Dani, Sufa, dan yang lainnya. Ada Riza, ada siapa. Kalau mau ikut konsultasi, tulis di kanvasnya itu dan kita langsung konsultasi seperti ini. Terus kemarin saya juga sudah mengajarkan tentang penelitian bisnis. Apa sih bedanya penelitian bisnis dengan penelitian yang lain? Itu kalau lihat, kalian kan saya kasih banyak video ya. Saya enggak tahu sudah dilihat apa belum. Ada 20 mungkin. Di situ ada pembelajaran tentang abstrak itu apa, penelitian itu apa, cara membuat skripsi yang cerdas itu seperti apa. Kalau melihat semua materinya, saya yakin sudah bisa dikuasai. Contohnya penelitian bisnis. Penelitian bisnis itu ujung-ujungnya pada pengambilan keputusan bisnis. Pengambilan keputusan bisnis itu saya kasih ada setidaknya 4 teori dan konsep yang memudahkan kalian dalam membuat skripsi. 1, kewirausahaan efektuasi. Yang kedua, kacamata design thinking. Yang ketiga, bisnis model kanvas. Yang keempat, 10 types of innovation. Jadi dengan 4 hal ini kalian bisa membuat skripsi dengan berbagai macam. Contohnya, efektuasi itu setidaknya ada 5 prinsip. Lah, dari 5 prinsip itu kalian bisa masuk dari prinsip pertama, kedua, ketiga, ambil judul dari situ bisa. Design thinking setidaknya ada 5 cara, 5 tahapan, mulai empati sampai tes. Kalian bisa masuk dari salah satunya itu, judulnya juga bisa. Kemudian bisnis model kanvas itu ada 9 poin. Kalian bisa masuk dari salah satunya juga. Misalkan salah satunya adalah revenue stream. Judulnya bisa jadi bagaimana meningkatkan revenue stream atau arus pendapatan, misalkan toko barokah di masa pandemi. Nah, itu bisa. Atau salah satu elemennya dari 9 elemen itu adanya namanya channel. Nah, judulnya hubungannya dengan channel itu juga boleh. Strategi mengembangkan channel untuk perusahaan apa, itu bisa. Dalam hal ini, posisi kalian adalah seorang pengusaha ya, di owner, ngambil posisi kayak gitu. Atau 10 types of innovation, itu malah ngeri lagi. 10 types of innovation itu biasanya digunakan orang untuk mengembangkan bisnis yang sudah jalan. Jadi kalau efektuasi, design thinking, sama bisnis model, itu biasanya bisnis yang belum berjalan. Tapi kalau 10 type of innovation, itu bisnis yang sudah jalan. Jadi kapan hari saya diminta PJB untuk mentraining para tim inovator mereka. Nah, kan kita tahu PJB kan perusahaan yang sudah jalan. Tim inovatornya itu kita training. Supaya apa? Supaya bisa
mereka berinovasi membuat sesuatu yang bisa dibisniskan pada bisnis yang sudah jalan. Jadi ketika kalian menemukan, oh saya mau membuat skripsi Pak, perusahaan ini, saya kenal ownernya, saya tahu bagaimana mengelolanya. Oh berarti pakailah 10 type of innovation. Itu ya. Dan kalau kalian lihat di Meiro itu ada 100 taktikal. 100 taktikal itu kalian bisa masuk dari salah satu taktikal itu. Misalnya taktikalnya adalah melakukan vertical integration. Nah, judulnya vertical integration pada bisnis apa dengan bisnis apa supaya meningkatkan pendapatan. Nah, itu sudah jadi judul itu sudah. Bisa dipahami yang saya sampaikan, teman-teman? Iya Pak Beni. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ya, misalkan ini efektuasi. Nah, efektuasi kan ada prinsip, ada berapa ini? Ada 5. Kalian bisa masuk dari salah satu ini kalau mau cari judul. Nah, ini kemudian cari objek yang mau diteliti. Kemudian ngomong design thinking. Ya, design thinking ada 5 tahapan paling tidak itu. Kalian bisa ngomong tentang ini customer apa yang potensial. Kalian bahas di sini juga bisa. Dari sisi ini. Terus kemudian kita ngomong bisnis model. Nah, ini bisnis model ada 9 elemen. Kamu ambil salah satu, kamu fokuskan di situ sudah jadi judul sudah. Misalkan tentang relasi dan jalur komunikasi atau tentang solusi jasa atau produk atau value proposition-nya. Kamu bisa. Ini banyak luas ini. Atau 10 type of innovation yang tadi cerita. Setelah di bisnis model, kemudian kamu masukkan ini, ikut proses, structure, network, ya bisnis model, kamu masukkan ini, service misalkan. Service itu ada, nih, nah service, mana tulisannya? Service ini, dia punya strategi ya banyak, mulai dari atas sampai ke bawah. Nah, kamu bisa masuk dari salah satu strategi mereka. Itu bisa jadi judul. Ini ada 100, itu ada 9. Wah, idenya itu sudah ratusan di sini sudah. Jadi kalau nggak lucu kalau ada yang tanya, Pak, saya bingung skripsi mau ngerjakan apa. Itu aneh kalau menurut saya. Benar nggak sih? Sampai di sini bisa dipahami apa yang saya jelaskan? Iya Pak, bisa. Oke, baik. Sekarang saya akan coba. Jadi gini, di pertemuan ini, di mata kuliah ini, saya kasih waktu teman-teman untuk diskusi skripsi, ya. Jadi daripada nanti saya di rumah itu di WA, Pak, saya konsultasi gini, konsultasi di sini saja. Jadi sekalian kalau ada yang tanya, misalkan Sufa tanya, saya kasih jawaban, teman-teman yang lain juga bisa mendengarkan. Ya, jadi ilmunya itu nanti nggak satu-satu, tapi ilmunya banyak. Saya ngasih Sufa 1, tapi yang dengar orang 10. Terus ada lagi yang tanya lagi, 1 saya kasih informasi, 10 lainnya juga dengar. Jadi kalau saya memberikan 10 advice, ada 10 orang yang paham, ya 10-10-nya. Tapi kalau konsultasi one by one, hanya anak itu saja yang paham, yang lain nggak paham. Nanti tanya lagi, saya bingung lagi. Bingungnya kenapa? Saya ngulang-ulang terus. Oke, bisa dipahami? Iya Pak, bisa. Oke. Sekarang ada pilihan kita membahas tugas yang kemarin, atau kita mulai dari konsultasi, dari skripsi teman-teman. Itu juga dua-duanya juga boleh. Silakan, saya buka pertanyaan dulu saja. Ada yang mau bertanya tentang bisnis yang ada hubungannya dengan penelitian atau skripsi kalian? Ayo, silakan. Rifki mau tanya, silakan. Ayo, silakan.
Kalau tidak ada, saya mau evaluasi ini. Saya evaluasi dari Ivan. Penerapan bisnis model Canvas dalam menentukan rencana manajemen usaha. Oke. Literaturnya ini lebih cocok, ini lebih benar di literatur apa di teori dan konsep yang Ois et al. Kira-kira ayo teman-teman. Halo, bisa dengar saya nggak ini? Iya, Pak, bisa. Ini kira-kira bisnis model Canvas, Ois et al. Ini ada di literatur atau lebih cocok di teori dan konsep? Yuk, kira-kira. Yuk, ini lebih cocok. BMC memiliki 9 elemen penting. Memerlukan perbaikan untuk membantu keberlangsungan usaha di masa depan. Ini lebih cocok di literatur atau lebih cocok di teori dan konsep? Apa lebih Ke cocok? teori. Ke teori, Kak. Mau tanya, Pak. Ya, Pak, silakan. mau tanya, Pak. Oh, bedanya literatur sama teori atau konsep itu kayak gimana, Pak? Literatur itu penelitian terdahulu. Kalau teori dan konsep itu konsep teori awal. Jadi seperti membahas tentang bisnis model Canvas terdiri dari 9 elemen. Itu jelas teori dan konsep. Tapi kalau ada orang yang meneliti menggunakan teori BMC untuk menganalisa penjualan soto daging Makassar, toko soto daging Makassar. Nah, itu ikut literatur. Berarti itu Nah, masuk ini contohnya ini. Ini literatur, ini penelitian terdahulu. Orang menggunakan BMC untuk meneliti salah satu unit usaha CVOAG yang produksi keripik ayam. Nah, ini literatur. Ya. Terus ini bisnis model Canvas memiliki keunggulan dalam analisis model yaitu mampu menggambarkan secara sederhana terhadap kondisi suatu perusahaan. Ini literatur apa anu ini? Ini bolehlah ini literatur boleh ini. Ini apa lagi ini? Permadi et al. Melakukan bahwa melalui analisis. Nah, ini juga literatur, benar. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Observasi dan argumen. Hipotesisnya apa? Hipotesisnya apa ini? Hipotesis awal penelitian ini sebagai berikut. Customer segmen yang dipilih adalah seluruh lapisan masyarakat. Hipotesisnya kok banyak banget ini. Coba kita lihat yang lain. Ini yang sedikit. Nah, ini hipotesisnya kayak gini ya. Bagaimana menentukan yang terbaik perencanaan usaha kedelai bila diterapkan pada UMKM? Loh, kok nggak ada BMC-nya? Bagaimana menentukan perencanaan dengan menggunakan BMC? Harusnya ada gitunya. Ya, harusnya ada BMC-nya dengan menggunakan metode bisnis model Canvas. Ini punya siapa ini? Punya saya, Pak. Sufa, ya. Gitu ya, Sufa ya? Ya, Ada tapi BMC. itu, Pak, saya kan melihat di hasilnya di abstraknya itu nggak dicantumkan gitu. Ntar saya cek lagi, Pak. Oh, kira-kira gitulah. Ini tujuannya kan BMC ya. Iya, Pak. Metode apa? BMC kan gitu. Oke. Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan pendekatan studi kasus.
Penelitian ini digunakan untuk memperoleh gambaran informasi menjelaskan. Ya sudah, ini betul kayak gini. Yang pertama yang dilakukan BMC adalah membuat hipotesis awal, kemudian dikonfirmasi kepada jurus secara langsung dan tidak langsung online. Udah ini kayak gini. Betul ini metodenya kayak gini ya. Metodenya betul. Sampelnya coba lihat. Pengambilan data melalui proses wawancara customer produk edamame goreng. Survei langsung pada tahap ini menggunakan 50 calon konsumen. Udah betul ini. Komponen segmen pelanggan adalah pembeli seluruh Kabupaten Jember, termasuk lagi dan wanita di atas 20 tahun. Udah ini. Ini udah bisa, konteks sudah masuk. Kemudian ini apa ini? Hipotesisnya. Kontribusi ini berupa manajemen strategi BMC mampu untuk menentukan usaha manajemen kedelai edamame goreng yang terbaik. Udah kayak gitu, betul ini. Teori dan konsepnya pakai siapa ini? Bisnis model Canvas, Reynoudou, Ois et al. Dan ya ini sudah ini oke ini. Filosofinya merancang strategi manajemen bisnis baru. Oke. Terus hasilnya ditaruh di mana hasilnya? Hasilnya. Sufa mana Sufa? Ini kan pendahuluan, problem fenomena ada di sini, pendahuluan. Terus kemudian bab 2 ada di sini di literatur. Kemudian hipotesis ini bagian dari bab 2. Setelah bab 1, ini bab 1 juga hipotesisnya, kemudian ini bab 2, kemudian metodologi ini bab 3, kemudian ini juga bab 3 sampelnya. Terus teori konsepnya ini ada di bab 4. Jadi ketika kalian mengerjakan nanti dimasukkan teori konsepnya. Terus hasilnya ada di mana, Sufa? Kamu taruh di mana? Hasil penelitian. Di hasil penelitian itu saya ambil dari abstrak sama kesimpulan terakhir itu, Pak. Enggak, kalau di sini dimasukkan di mana? Di tabel ini kamu masukkan di mana? Tabelnya itu yang kontribusi itu, Pak. Di kontribusi. Okay. Ya, boleh ditaruh di kontribusi. Ya, taruh di sini aja lah, kita sepakati di sini. Jadi supaya kelihatan. Di kontribusi, Pak. Ya. Caranya dengan membantu perusahaan dalam apa ini? Hasilnya apa? Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui pembelajaran bisnis model Canvas menunjukkan bahwa strategi model Canvas produk edamame goreng dalam nilai komponen komposisinya adalah renyah alami. Ini maksudnya gimana sih? Itu saya juga enggak seberapa paham, soalnya di artikelnya gitu, Pak. Ya, kayak kesimpulannya itu bisa memberikan nilai komponen di proporsi bisnisnya gitu, kayak hasilnya itu renyah alami gitu dengan menggunakan minyak goreng yang baik gitu. Dia fokus di salah satu segmen saja, segmen komposisi nilai ya. Proposisi nilai yang dia pakai itu ini, renyah alami, berlabel dan menggunakan minyak goreng yang terbaik untuk digunakan. Jadi hanya satu proposition, value proposition saja dari 9 elemen yang dia bahas ya. Artinya apa? Kamu dengan melihat ini, kamu bisa melakukan penelitian pada tempat yang serupa, tapi pada segmen yang lain, segmen channel misalkan, channel distribution-nya, kamu bisa bahas. Ya, dengan cara yang sama, dengan objek yang sama, masih ada gap penelitian apa? Kalau di sini dia hanya fokus pada value proposition, masih ada 8 lainnya yang belum dibahas. Ya, ini sudah bisa jadi inspirasi bisnismu yang baru, apa penelitianmu yang baru. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Ini saya anggap sudah bisa semua ya. Saya nggak perlu cek semuanya ya. Ini punya Sufa sudah saya cek oke ini. Nah, sekarang saya mau lihat skripsi. Saya mau nyicil skripsi. Tadi di awal saya sudah diskusi sama Sufa. Ini punya Sufa bisa dijadiin contoh ya. Ini sudah
saya anggap bab 1-nya sudah selesai. Ya, bab 1-nya kan ini yang bawah ini, fenomena-fenomena ini. Bab 2-nya itu tentang apa literatur penelitian terdahulu. Ini hipotesis, ini penelitian bab berapa hipotesis? Hipotesis ikut bab 3. Bab 3, kemudian metodologi, hipotesis, kemudian sampel itu bab 3. Jadi 1, 2, 3 sudah beres. Terus pelaksanaannya itu menggunakan teori dan konsep ini juga sudah ada. Jadi tinggal nanti ditoto seperti apa nanti hasilnya ya. Tinggal ngerjain bab 4. Terus bab 5 kesimpulan ini sudah ada di sini juga, sudah dibuat di sini. Nah, jadi secara isi, secara konten ini sudah bisa jadi skripsi. Tinggal masukkan ini ke dalam tulisan ya, tulisan dengan format skripsi. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ini sudah bisa jadi skripsi. Oke. Dari Sufa saya lihat, sebelum saya lihat yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman. Tadi sebelum mulai saya sudah mulai membahas skripsinya Sufa. Sebelum saya lihat teman yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nurus, Riza, mungkin ada yang mau ditanyakan. Atau masih bingung, penjelasannya terlalu cepat. Nurus, silakan open mic. Iya Pak, agak bingung masih. Bingungnya ada di mana? Coba. Masuk-masukannya itu loh Pak. Masukannya tentang apa? Literatur sudah bisa kamu? Yang itu kan bab 2 ya Pak. Ya insya Allah itu. Tapi itu ambilnya gimana ya Pak? Dari kalau udah downloadan gitu. Artikel maksudnya. Artikelnya ngambilnya dari mana? Kalau ini biasanya kelihatan di pendahuluan. Kalau di artikel itu kelihatan di pendahuluan. Dia ngutip punya siapa kelihatan. Oke, saya lihatkan di. Kalau tanggalnya Pak, tanggal sama namanya. Tanggal dan nama. Iya. Yang atas ini lah. Enggak, yang dalam kurung ini loh Pak. Dalam kurungnya, yang literatur. Ini author, jurnal, year ini maksudnya. Yang ini artikel, title, author, jurnal, year itu tak maksudnya. Bentar ya, Pak. Tanggal apa? Kutipan pengarang 2021 itu tak maksudnya. Iya, Pak. Yang ini yang kamu bingungkan ini dari mana Pak? Iya. Iya. Oh, oke. Saya buka ke artikelnya. Ini kan artikelnya ya? Bentar, Pak. Iya, Pak. Yang itu. Lah ini kan ada ini. Nih. Ini kan ini. Cuman ini bukan literatur. Ini masuk ke konsep. Teori dan konsep. Itu bisa dimasukkan itu, Pak. Ini masuk ke teori dan konsep. Terus kemudian coba saya cari lagi yang lain. Nah, ini ya. Ini punyanya Permadi nih, CV inilah ini. Ini ada ini. Permadi et al 2016. Ini penelitian ini. Ambilnya dari sini. Ya. Ini penelitian terdahulu. Kalau kamu tertarik dengan penelitiannya dia, kamu tinggal cari Permadi et al. Permadi et al. Nah, ini kan Permadi ini. Ini kamu masuk ke Google Scholar. Ya, Google Scholar. Kamu paste itu tadi. Yes. Nah, kan ada ini. Kamu akan dapatkan itu.
Kalau kamu mau ngutip langsung kutip ini, klik. Pakai apa ini? Copy. Kalau kamu ingin tahu artikelnya, tinggal diklik, klik. Kamu ingin baca artikelnya. Nah, ini kamu tinggal download PDF ini, klik. Download, klik. Ya, sudah terdownload. Ya. Sudah paham. Terima kasih. Ya, paham. Oke, yang lain, kalau ada yang mau tanya, silakan. Silakan. Yes, ya, literatur bisa, apalagi yang tidak bisa. Silakan, Riza. Riza. Ada yang mau ditanyakan, Riza? Oke, Pak. Kalau Apa? untuk literatur itu baiknya berapa? Berapa referensi atau sumber? Literatur biasanya orang pakai 3 atau 4. 3 atau 4 literatur. Semakin banyak semakin bagus. Tergantung apa yang kamu bahas. Misalkan Sufa membahasnya ini, efektivitas metode efektuasi, design thinking, dan model bisnis kanvas untuk meningkatkan kualitas kewirausahaan di tengah pandemi. Setidaknya dia harus cari penelitian orang yang membahas tentang efektuasi, tentang design thinking, tentang bisnis model kanvas, tentang peningkatan kualitas kewirausahaan, berapa 5, dan tentang caranya di tengah pandemi. 6. Paling tidak dia harus cari literatur 6. Dari literatur 6 itu nanti dia dapat penelitian terdahulu 6 dan dapat konsep. Penyelesaiannya pakai konsep apa, pakai teori apa. Permasalahan dia itu. Ya, ada 6 literatur dan ada 6 teori konsep. Setidaknya itu. Iya, Pak. Ya, dengan kamu membuat pembaca literatur orang, kamu akan menemukan, oh dia pakai apa sih? Pakai apa sih? Penelitian terdahulunya pakai apa? Oh konsepnya dia menyelesaikan pakai apa? Oke. Gini. Oke, pertanyaan yang lain, Riza silakan. Ini Riza kok masih kosong? Iya, Pak, masih belum tak tulis. Bentar lagi. Oke, kalau ininya Riza sudah bikin belum? Yang kemarin? Belum juga? Yang Belum, Pak. artikel? Oke, belum. Oke, untuk ini saya lihat skripsinya Dani ya. Dani bikin skripsi apa ini? Meningkatkan inovasi berwirausaha melalui workshop kewirausahaan online, studi pada pekerja migran Indonesia di Taiwan, dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik. Oke, literaturnya. Pandemi membuat banyak kita yang normal. Ini tentang COVID, oke. Terus kemudian apa ini? Model pembelajaran, learning pada resource based learning, yang center model. Oke, ini mengenai daringnya. Terus yang lain dan mengenai inovasi berwirausaha. Berwirausaha itu harus ada 1. Tentang inovasi juga belum. Kamu harus cari literatur tentang inovasi. Dani? Dan? Wah, Dani kehilangan sinyal nih berarti. Oke. Oke. Siapa lagi yang mau direview? Ini lurus. Judul urgensi inovasi bisnis pada keberlangsungan UMKM di tengah dampak COVID. Nah, seperti saya sampaikan tadi, untuk judulnya, sementara ini nggak apa-apa, lurus. Tapi nanti kamu bisa rubah judulnya tergantung perkembangan penelitianmu.
apa? Kan kamu ini nanti fokusnya ada di bisnis model kanvas kalau nggak salah ya, lurus ya. Iya. Iya, Pak. Nah, yang contohnya yang edamame tadi, BMC yang dia fokus itu di value proposition. Nah, kamu nanti silakan berkembang penelitianmu ke arah mana? Mungkin ke channel distribution-nya, atau mungkin ke customer-nya atau apa. Jadi judulnya nanti bisa dirubah menjadi apa, misalkan meningkatkan customer engagement, ke hubungan dengan keterikatan bisnis kita, toko barokah dengan para pelanggannya. Misalkan dengan dikasih voucher atau apa. Saya tidak tahu, tergantung penelitianmu nanti arahnya kemana gitu loh. Bergeraknya kemana. Jadi judul nanti menyesuaikan dengan fokusnya. Iya, Pak. Nah, kalau saran saya segera masukkan ke sini supaya kita setiap minggu itu bisa evaluasi. Ya, kayak punya Sufa tadi itu sudah gampang kita mengevaluasinya. Oh ini kurang ini, literaturmu kurang. Oh ini misalkan kontribusinya ini apa sih belum jelas, nanti harus diginikan lah. Ya. Jadi setiap minggu kita punya progres. Ini observasinya, Pak. Perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui strategi yang dilakukan toko barokah di masa pandemi COVID-19. Nah, ini kemarin kamu membahasnya pakai BMC apa pakai 10 Types of Innovation? Pakai yang innovation. Ya. Pakai 10 Types of Innovation pun awalnya kita harus terjemahkan ke dalam BMC. Ini tak lihatkan di atas tadi ya, teorinya ya. Nah, ini kan 10 Types of Innovation. Basicnya dia adalah bisnis model canvas juga. Revenue stream, customer, ya. Kamu bikin BMC-nya dulu. Kemudian ini masukkan. Cek. Kemudian kamu ini toko barokah ini menangnya di mana sih? Kamu sudah ada di situ. Oh, ternyata kuatnya dia di relationship. Oke, relationship berarti di sini service. Service nanti kamu cari di sini service. Mana? Service. Lah, ini service kan ada banyak taktikal ini. Ini taktikal strategi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sehingga dia sukses. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak ini ya taktiknya. Mana yang paling sesuai dengan strategimu? Lah, bahasnya pakai situ. Ada garansi, ada try before you buy. Jadi ada strategi orang itu, ayo silakan beli skuter, kamu gunakan selama 1 bulan, bayar sewanya hanya 250.000. Nanti setelah kamu pakai selama 2 bulan, kamu cocok, kamu bisa beli. Uangmu sewa itu dihitung sebagai uang pembelian. Itu ada strategi kayak gitu. Ada strategi garansi 30 hari, kalau rusak silakan dikembalikan, nanti bisa ditukar lagi. Bisa dipahami. Jadi nanti judulmu kenapa? Itu kenapa? Yang servis itu carinya di Google Scholar ya, Pak. Samakan judulnya itu, dilihat dulu, habis itu nanti mana yang cocok dipakai. Ya, cari apanya maksudnya? Cari strateginya. Yang strateginya itu, yang servis tadi. Nah, ini kan kamu sudah saya kasih kapan hari itu ini. Saya kopikan kan? Iya. Di sini kan ada ini, kamu tinggal baca aja. Kalau mau cari lebih detailnya ya di Scholar ada. Nanti dengan kamu ketik 10 Types of Innovation, misalkan service, misalkan buy, try before you buy. Cari yang bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia biasanya agak sedikit orang yang melakukan penelitian ini. Cari yang bahasa Inggris. Kan bisa nanti tinggal di Google Translate dipindahkan. Ya. Di Google apa, Pak? Google Translate. Nah, tak tunjukkan caranya. Misalkan Scholar kita cari 10 type 10 types of innovation.
of innovation. Terus kemudian apa tadi itu? Service ya? Maaf Pak, laptop saya tadi mati. Ya. Nah, ini kan kamu bisa klik misalkan ini ya. Ini kan dia membahas tentang 10 type of innovation. Mana ada 10 type of innovation. And types of innovation. Nah, ini misalkan. Ini ya. Ini bahasa Inggris, bahasa Inggris. Nah, ini bahasa Inggris ya. Misalkan ini kamu copy. Ctrl C. Kamu ke Google Translate. Rubah Inggris ke Indonesia. Udah kan? Gini tok kan? Kalau langsung berubah file nggak bisa ya berarti ya Pak ya? Bisa, file juga bisa. Kamu coba ini dokumen ini. Ini dokumen nih. Kamu ngambil dokumennya di mana? Biasanya dia nggak mau PDF. Jadi PDF-nya harus kamu convert dulu. Convert PDF bisa nggak? Bisa. Nah, ya sudah. Apa sih ngangel berarti saya ini? Oh, iya Pak. Makasih Ya. Pak. Ya, kamu cari literatur apapun kan sekarang bisa, sudah gampang banget ini. Iya Pak. Ya. Berarti siapa yang ini kan baru Sufa sama Nurus sama Dani sama ini Riza. Yang lain masih belum kelihatan. Monggo yang lain masukkan ke sini skripsinya. Nanti kita akan bahas. Jadi kalau ada pertanyaan, misalkan Riza tanya, saya akan masuk ke kanvasnya Riza. Kita akan bahas di situ. Ya, dari pertanyaan Riza kan semuanya dengar nih. Jadi semuanya mengerti yang saya sampaikan. Mau motivasi wanita untuk menjadi pengusaha sukses. Nah, ini kamu ada literaturnya apa tidak? Bisa, sudah punya literatur belum? Jadi membuat sebuah penelitian itu harus ada penelitian terdahulu. Supaya apa? Supaya kamu bisa menemukan research gap. Research gap apa? Detailnya itu kamu lihat di video yang saya kasih. Saya sudah menjelaskan di materi ya. Misalkan orang lain itu sudah ada penelitian motivasi wanita untuk menjadi pengusaha sukses di kota Kediri. Nah, kamu rubah motivasi wanita untuk menjadi pengusaha sukses di kota Gresik. Boleh. Jadi semuanya sama, metodenya sama, literaturnya sama, tapi objeknya yang berbeda. Satu objek di kota Kediri, satu objek di kota Gresik. Itu boleh. Jadi dari penelitian itu kamu terjemahkan artikelnya dia, kamu terjemahkan di sini semuanya. Mulai dari literaturnya, mulai dari hipotesanya, kontribusinya apa, kamu tulis di sini. Tinggal kamu merubah ke kota Gresik. Rubahnya ada di mana? Ada di sampelnya doang. Hanya di sampelnya saja. Setelah itu, kalau ini sudah kepegang, kontennya, kamu silakan menulis, tinggal ditulis di skripsinya, di format skripsi.
Ya, kalau sudah ada judul kayak gini, tinggal terjemahkan ke kanvas ini tadi itu. Jadi judul kan tidak ngambil dari awal, dari awan nih, dari udara, tapi ngambil dari penelitian-penelitian terdahulu, kurangnya apa penelitian terdahulu, baru jadikan judulnya. Bisa dipahami? Oke, silakan yang mau nanya tentang skripsi, silakan. Kita masih punya waktu setengah jam. Ayo, daripada nanya di chatting dengan saya nanti nggak jelas. Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Hulam, silakan kalau ada pertanyaan. Mila, Rifki, Nimas Andini, Zakaria, ayo silakan kalau ada pertanyaan. Ayo, kok ini kok diem semua? Nggak ada yang mau nanya? Pak Beni, Nah, ini berarti ngisinya di kanvas itu skripsi kita sendiri, tak Pak? ini siapa sih nanya ini? Saya Pak Mila. Oh, Mila. Mila, Iya. Boleh Kalau ngisi Pak, kamu- Masnya ini tentang skripsi saya gitu di kanvas ini. Mila. Ini kan kalau kamu lihat di Zoom ini, di kotak di Miro ini kan sudah saya kasih 2 kotak besar ya. Iya. Kotak yang atas itu skripsi. Silakan yang mau naruh skripsinya di sini, itu nanti kita bisa langsung konsultasi, bisa langsung bimbingan. Jadi kayak sama Sufa ini sudah skripsinya dia ini sudah. Tapi kotak yang bawah itu saya kasih tugas kemarin tentang artikel bisnis model Canvas. Saya kasih artikel, kamu masukkan di sini untuk latihan. Ya. Iya, Kan kemarin ada manfaatnya, kita latihan tahu mana itu literatur, tahu mana itu teori, tahu mana itu contribution dan lain sebagainya. Dan itu pun masih bisa dipakai untuk menunjang penelitianmu untuk skripsimu. Gitu ya, Mila, bisa dipahami Mila? Iya Pak. Nanti saya coba mengisi. Ya, silakan diisi di sini. Nah, jadi nanti kalau Ini mohon maaf tadi laptopnya mati. oh ya. Oke, silakan yang mau bertanya yang lain. Jadi silakan kanvas ini yang skripsi ini kalian isi dengan skripsi kalian. Jadi nanti kalau ada pertemuan kayak gini, bisnis pengembangan bisnis 2, kalian boleh bertanya. Misalkan Dani, Pak, saya mau tanya tentang literatur. Oh iya, silakan. Nah, gitu. Nanti saya bahas, saya masuk ke sini, ke kanvasnya Dani sini. Ayo, sekarang kita mau bahas apa ini? Ada yang mau bertanya, silakan. Pak Beni, Ini kalau Pak, saya mau tanya. Siapa? Silakan. Pak, Supa, Pak. Maaf, Jufa, kamera silakan saya Jufa. matikan dulu, Pak. Apa namanya, ini kan ada teman-teman yang tanya kemarin sesuai dengan arahannya Pak Beni, kalau ingin mengikuti kayak bimbingan skripsi gitu bisa ikut gabung ke mata kuliah pengembangan bisnis 2 gitu Pak nggih? Ya, ya. Nah, terus pertanyaan teman-teman itu ada yang sudah ingin mempersiapkan skripsi gitu Pak, tapi katanya dia tuh kalau sudah mengikuti pengembangan bisnis ini, apa besok kayak dikonversi gitu Pak? Besok jadi pas ngambil itu udah nggak mengikuti lagi apa gimana gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke, jawabannya adalah saya ajak kuliah di sini itu untuk mengetahui secara ilmunya. Kalau secara administratifnya enggak,
Jadi nggak ada konversi, nggak. Jadi daripada bimbingan itu, kan selalu nanya saya pakai WA gitu, kan ribet sekali. Ya, dan supaya saya tidak mengulang-ulang memberikan jawaban, ikutlah di kuliah ini. Jadi saya kasih pembahasan, saya lagi membahas skripsinya Sufa nih. Tadi yang ikut tadi itu, oh jadi tahu begini ya caranya untuk mencari literatur. Oh begini ya caranya sampel dan konteks itu. Begitu. Jadi nggak ada konversinya, hanya mencari ilmunya saja. Bisa dipahami, Sufa? Oke, Pak. Sudah. Terima kasih, Pak Beni. Sama-sama. Yuk, silakan yang lain yang mau bertanya. Bagaimana cara mencari judul? Tadi kan saya sudah saya jawab ya. Ini pendekatannya itu ada banyak ini tadi itu. Ada dengan efektuasi, ada dengan design thinking, ada dengan business model canvas, ada dengan 10 types of innovation. Jadi pakai banyak pendekatan, banyak teori pendekatan, banyak ya teori pendekatannya banyak. Oke, silakan ada yang mau tanya tentang skripsi, silakan. Kita hubungkan nanti dengan bisnis. Rifki, tanya Kak Rifki. Rifki. Ivan, Rifki. Masih Ada nyari Hulam, literatur. Hulam. Berapa? Yuk, Masih silakan. nyari-nyari literatur Pak ini Pak. Siapa ini? Suaranya siapa ini? Rifki. Rifki, kamu sudah dapat tema belum? Tema judul sudah dapat belum? Judul sudah Pak. Oke, judulmu apa? Analisis tingkat kepuasan konsumen terhadap pemakaian vulkanisir ban dengan tingkatan kualitas tertentu. Analisis tingkat kepuasan konsumen. Nah, itu nanti kamu bisa menggunakan bisnis model canvas hubungannya dengan ini target Tingkat kepuasan konsumen. Pak. Ya, kalau kamu ngomongin tingkat kepuasan nanti seakan-akan kayak manajemen. Tapi pakai ini loh, relasi dan jalur komunikasi ini. Oh ya Pak, ya Pak. BMC pada fokus di sini, di customer relationship, hubungannya dengan itu. Ya, kamu fokusnya ke situ. Jadi nanti kamu cari artikel BMC yang membahas tentang customer relationship. Ya, itu Ya, nanti Pak. banyak yang membahas tentang yang kamu cari itu. Kita coba carikan di sini. Bisnis model canvas customer relationship apa? Nah, ini bisa kamu pakai ini. Yang atas sendiri. Di bidang Oh, ya, Pak. otomotif. Ya. Ya. Gampang banget kan mendefinisikannya. Kamu ini yang kedua. Usaha kursi karet dengan pendekatan ini tadi pengembangan usaha kursi karet bisnis model canvas. Enggak. Ya kayak gitulah ya. Kamu ini bisa kamu download ini. Kamu bisa baca di situ. Nanti cari-cari referensi dari yang kamu baca tadi itu. Oh, dia pakai ini. Oh, dia baca literaturnya pakai inilah. Kamu cari nanti di situ. Nah, ini misalkan ini ya, tak buka ini. Nah, ini ya. Ini persis kayak yang punyamu tadi itu. Tinggal cari literaturnya dia pakai siapa sih? Atau langsung ke bawah ke sini juga boleh. Nah, ini. Oh iya. Ya, kamu bisa ini cari ini, kamu lihat cek ini kamu copy paste masukkan ke Google
Scholar tadi itu dapat lagi Iya. kamu. Referensi ya. Wes ya, paham ya? Siap. Loh, ini kan masa kelas ini banyak ini. Ya, kamu cari ini. Ini teorinya juga ini Oswalder Wigner. Kamu bisa pakai ini. Kotler. Oke, ada pertanyaan yang lain? Yang masih bingung-bingung? Siapa yang masih bingung? Yuk, selain Ivan, Hulam. Ada pertanyaan Hulam? Sudah paham, Pak. Wih, sip begini bisa paham ini. Yang ditulis di sini ya nanti ya, Hulam. Oke, Pak, siap. Siapa lagi nih? Zakaria, Zakaria. Ada yang mau ditanyakan? Nimas Andini, Nimas Andini. Nimas Andini bisa boleh open mic. Nimas Andini, wah tidur Nimas Andini. Erika. Erika, ada yang mau ditanyakan Erika? Skripsimu sudah sampai mana Erika? Sarif, Muhammad Sarif. Sarif, bisa dengar saya, Sarif? Kiararik nang di KB. Nuru sudah, Risa tadi sudah. Rifki. Ayo silakan, ada yang mau tanya silakan. Ini. Ya, silakan. Nah, tolong ulangi untuk pengisian itu, Pak. Pengisian kampanye itu kayak bab 1 di kolom ini gitu. Nah, literatur ini kan bab 2 kan pakai literatur. Ya. Penelitian terdahulu ini kan bab 2 ya. Iya. Terus kemudian problem dan fenomena ini kan penjelasan di bab 1 ini. 1. Ya. Oke. Kemudian apalagi? Observasi dan argumen. Ini bab berapa, Sufa? Ini juga bab 1 kayaknya ini. Iya, Pak. Bab 1. Observasi itu bab 1. Bab 1. Hipotesa bab berapa? Bab 1 juga ada, Pak. Bab 1 ada. Tujuan penelitian apa? Di bab 3 juga ada hipotesa. Terutama kalau kuantitatif itu hipotesa ada di bab 3. Bab 1 juga sudah kelihatan. Bab 1 dan bab 3 ada. Metodologi penelitian ini ada di bab 3. Sampel juga bab 3. Tapi di abstrak juga sudah kelihatan metode dan sampelnya. Cuma detailnya ada di bab 3. Terus kemudian ini kontribusi, ini ada di bab berapa kontribusi? Kontribusi itu di abstrak juga ada, terus nanti di akhir. Kayak itu kan saya buat abstrak sementara gitu, Pak. Ya, di abstrak itu kelihatan kontribusi. Kemudian di bab 2 itu juga sudah ada kontribusi penelitian ini untuk apa, itu juga ada. Ya, kemudian di kesimpulan juga ada. Ini. Ya. Terus kemudian teori ini biasanya dipakai waktu membahas kalau di penelitian kualitatif ketika dia melihat fenomena dia tulis itu didasari kemudian dengan teori. Misalkan kalau kualitatif ya, dalam workshop tersebut Sufa 21 tahun menyatakan bahwa sangat efektif menggunakan design thinking karena memudahkan untuk melakukan inovasi produk. Ada kayak gitunya. Ini sesuai dengan yang disampaikan teorinya design thinking Kelly 2013 yang menyampaikan bla 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 gitu. Jadi temuan di lapangan dikasih
ahli itu sudah pernah ngomong kayak gini. Jadi ini sesuainya gitu. Kesesuaian teorinya itu seperti itu. Bisa dipahami ya maksudnya yang saya sampaikan? Ya, jadi ini ada di bab 4, intinya ada di bab 4. Teori ini akan diperlukan untuk bab 4. Yes, mana lagi yang belum? Sudah semua kan? Oh, terkait. Ya. Sudah. Bawahnya itu, Bawahnya yang mana? yang metode Riset pembelajaran. paradigma. Nah, yang ini, riset paradigma ini maksudnya. Iya. Riset paradigma ini kalau saya mengartikan kesimpulan dari semuanya. Jadi kalau artikel itu ada 4 halaman, itu ringkasan menjadi 1, 2, 3, 4, 5 kata saja. Ini kesimpulannya, filosofinya. Jadi metode pembelajaran online wirausaha. Ini kesimpulannya SUFA. Ini saya sedang melakukan penelitian tentang ini. Ya. Terima kasih Pak Beni. Ye, sama-sama. Ayo, silakan yang lain. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kita masih ada waktu 15 menit. Yuk, silakan. Jadi kalau bisa hari Jumat itu kita diskusi selama 1 minggu kalian mengerjakan, Jumat depan kita bahas progresnya. Ya. Jadi usahakan kita 5 pertemuan skripsi sudah jadi gitu loh. Setuju ya? 5 pertemuan skripsi jadi. Karena kan kita diskusikan terus. Ya. Ayo silakan kalau ada yang mau tanya, pergunakan waktu 15 menit ini nanti kalau teman-teman sudah mulai jalan semua untuk nyari waktu ini sulit loh. Nanti royoan ini nanti. Jumat depan ini royoan. Pak, saya mau tanya gitu. Ayo, mumpung belum ada yang mau nanya, ini silakan yang mau tanya. Nurus sudah punya gambaran untuk skripsinya? Insya Allah udah Pak. Wih, mantap. Clear semua kan? Yang ini nanti videonya diupload lagi kan Pak di YouTube kan? Ya, nanti saya upload. Iya Pak. Allah. Silakan. Riza, mungkin ada mau konsultasi silakan. Rifki, Hulam. Hulam tadi sudah beres katanya, tinggal ngerjakan. Mila. Nimas Andini. Ayo, Ivan Fadli. Muhammad Sarif. Contoh format skripsi sudah saya kirim ya. Sudah tahu semua ya. Yang contoh punyanya siapa kemarin? Raffi. Nanti tolong salah satu, boleh Sufa kan punya ya, sudah saya kasih ya. Tolong share ke grup ini ya, Sufa ya. Jadi teman-teman punya formatnya. Ini juga sudah saya beri di sini. Nih, metodologi penelitian. Nah, ini contoh-contoh skripsi. Terus kemudian kalau ada yang pingin itu apa? Research gap itu apa sih? Lah ini tinggal klik ini. Research gap ini sudah ada link YouTube-nya. Ini ada penjelasan saya ini di sini. Ya, diklik ini saya menjelaskan tentang research gap. Part 1 ini ada part 2. Terus apa sih bedanya kualitatif dan kuantitatif? Ini tinggal klik ini, nanti ada penjelasan saya. Ya. Tentang abstrak juga ada. Bagaimana cara membuat abstrak yang bagus. Tentang bab 1 juga ada ini cara cerdas membuat bab 1, tinggal klik saja. Cara cerdas menyelesaikan skripsi bab 3. Nah, ini saya bab 3 ada. Tinggal klik semuanya. Gampang sekarang ini. Sudah saya Kalau kirim di ingin, grup, Pak. Oke, bagus.
Terus kemudian kalau ingin tahu tentang design thinking, nah ini ada di sini. Dan efektuasi penjelasannya, ini sudah tinggal klik pengantar design thinking, klik tentang efektuasi dengan design thinking hubungannya apa, tinggal klik juga. Kemudian tahapan-tahapan design thinking mulai empati, define, menentukan customer, ini ada juga. Kemudian ingin tahu bisnis model kanvas, penjelasannya ini ada di bawah ini. Nah, ini ada videonya. Jadi tinggal lihat di sini sudah komplit semua ini. Ada tentang bisnis, ada tentang penelitian. Nah, sudah komplit semua ini. Tinggal kalian mau atau tidak ini. Mau cepat selesai atau tidak. Nah, ini contohnya videonya kayak gini kan. Kalau di Spada tinggal diklik aja sudah muncul semua videonya. Weh, kuliah sekarang enak banget. Jadi siapin semuanya. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya lagi. Ya, secara bisnis saya sudah gamblangkan ini prosesnya. Secara penelitian juga sudah. Secara artikel juga sudah. Oke, minggu depan saya tidak memberi tugas untuk membuat artikel, untuk mengisi kanvas dengan artikel. Tugasnya minggu depan adalah mengisi kanvas skripsi milik kalian sendiri-sendiri. Ya, semuanya ngisi skripsi kanvasnya. Nanti minggu depan saya perkenankan untuk bertanya tentang skripsinya. Karena ini adalah mata kuliah pengembangan bisnis 2, maka skripsinya harus ada hubungannya dengan bisnis, ada hubungannya dengan kewirausahaan. Oke, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada waktu 13 menit. Lurus, nggak ada pertanyaan lagi? Untuk saat ini belum, Pak. Sufa, nggak ada pertanyaan? Oh iya, Pak. Insya Allah sudah. Pak, ada, Pak. Ya, silakan. Pak, itu terakhir kayak yang ambil skripsi semester 7 itu terakhir kapan ya? Wah, kalau itu saya nggak tahu. Tanya Pak Aris saja. Tanya TU. Ya. Iya, Kalau kontennya gini saya bisa jawab. Tapi kalau hubungan administratif, langsung aja TU atau Pak Aris. Iya, Pak. Kalau saya menyarankan, kalian sekarang siapkan bab 1, 2, 3 untuk seminar proposal. Jadi begitu nanti proposal, jadwal seminar itu dibuka, proposal sudah ready. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, ya biar nggak berlama-lama saya akhiri saja. Kan materi sudah banyak ini saya kasih tadi itu. Ya. Dari bisnis sampai penelitian sudah ada semua. Tinggal kalian mengerjakan. Cara mencari judul tadi sudah saya kasih contoh. Saya praktekkan langsung di Google Scholar, di mana kan sudah komplit banget itu. Malah kalau kalian sudah paham semuanya ini, bikin artikel itu gampang, seminggu bisa jadi 1 ini. Benar nggak pakai metode ini? Ya, kalian baca sebuah artikel, kalian masukkan ke kanvas ini, kalian cari riset gap-nya. Mana yang belum diteliti? Udah, kalian tinggal nambahi aja. Merubah sedikit, jadi artikel deh. Jadi skripsi. Oke, cukup kuliah kali ini. Nggak ada pertanyaan lagi? Insya Allah sudah, Pak. Oke,
Cukup ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Pak Beni. Oke, sama-sama. Makasih. Saya end meeting ya.